Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik, di mana pada kesempatan ini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Nama saya Yusuf Tojiri dari SMP Negeri 1 Jatinangor, dan Bapak Berikutnya saya Atep Hendar dari SDN Sanaka dan berperan sebagai coach. Selanjutnya Saya Tatang SPD dari SMP Negeri 2 Pamulihan berperan sebagai coach. selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Pak Atep, apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah luar biasa. Nah, baik Pak Atep, pada kesempatan ini akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik ya. Iya Pak. Nah, sebelum Pak Atep melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Pak Atep terkait dengan proses penilaian yang akan nanti saya amati ya. Nah, dalam proses ini saya akan melihat bagaimana Pak Atep nanti dalam proses coaching itu apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching atau belum ya. Nah, prinsip coaching di sini diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak Atep. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Atep? Ya, baik Pak, terima kasih atas ini pertanyaannya luar biasa. Sementara tadi sebelumnya kita sudah diskusikan ya, terkait penilaian kecakapan di coaching ini. Jadi pertanyaan berikutnya ini terkait kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Sebenarnya ketahui bahwa kompetensi coaching itu ada 3, mulai dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Maka insya Allah mudah-mudahan ketiga kompetensi ini nanti bisa muncul di proses coaching nanti. Tapi saya nanti fokuskan dulu Pak pada kedua kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Insya Allah. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan saya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang nanti saya harapkan bisa diobservasi mungkin oleh Bapak terkait dengan kompetensi inti yang tadi, yang 3 itu. Lalu saya juga ingin dilihat juga bagaimana nanti prinsip coachingnya apakah nanti muncul atau tidak, mulai dari tadi kemitraannya, proses kreatifnya, lalu memaksimalkan potensinya. Itu tolong nanti bisa dibantu banyak diamati juga. Dan yang paling penting juga yaitu alur ceritanya, apakah nanti mulai dari tujuan, identifikasi, lalu rencana aksinya, dan tadi tanggung jawabnya itu apakah nanti bakal muncul atau tidak. Dan yang paling pokok dari proses praktek coaching ini adalah nanti mudah-mudahan si coach ini dapat mengambil solusi ataupun jalan keluar daripada permasalahan yang dihadapi dengan proses pertanyaan-pertanyaan dari yang ditimbulkan atau yang diutarakan dari saya selaku coach itu Pak. Insya Allah. Ya, baik Pak. Bagus sekali Pak ya. Lalu selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Pertanyaannya lumayan juga Pak, bagus sekali nih. Jadi membantu semangat lagi untuk melaksanakan coaching. Jadi indikator ketercapaiannya, sebagaimana tadi direncanakan, mudah-mudahan harapan saya ketika nanti melaksanakan coaching, yang pertama prinsip coaching itu sendiri nanti dapat muncul, dapat terlihat Pak, mulai dari kemitraannya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Lalu alur ceritanya juga dapat terjawab ataupun muncul. Dan yang paling pokoknya juga adalah kompetensi inti daripada coaching sendiri, yaitu nanti saya bisa
memunculkan bagaimana kehadiran penuhnya, bagaimana mendengarkan aktifnya. Lalu ini yang paling luar biasa, yang paling saya masih belum bisa maksimal, yaitu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana saya bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan itu, memancing si koci ini dapat mencari ataupun menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi si koci tersebut itu. Sudah tergambar ya berarti Iya, Pak Pak. Akes untuk melaksanakan proses coaching ini dengan coachingnya ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Amin. Dan lancar. Selamat melaksanakan coaching. Ya, assalamualaikum Pak Datang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kelihatannya sudah mulai semakin sehat Pak Datang semakin sini. Tambah ganteng baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Tatang, kita sebelumnya sudah ada pembicaraan awal ya, atau kesepakatan awal bahwa kita hari ini akan menggunakan praktik kucing ini. Yang dululah nanti mohon waktunya juga, apakah yang sedang santai atau tidak ada pekerjaan Pak Tatang? Iya Pak, sudah diluangkan waktunya. Iya, kita sudah sepakat awal untuk melaksanakan praktek kucing ini. Mungkin sebelumnya, setelah kita sebelumnya mengadakan kesepakatan untuk melaksanakan coaching ini, istilahnya kita berbincang atau kita ngobrol ini tanpa arah tujuan itu kan tidak baik juga ya. Mungkin bisa diutarakan Pak bagaimana tujuan kita untuk melaksanakan coaching pada siang hari ini. Ya, ini Pak mau curhat sebetulnya ya. Curhat dong. Curhat, saya ada permasalahan terkait ya, ini seorang murid ya di kelas saya. Dia itu menjadi murung, menjadi nampaknya sedih, kurang bergairah, belajar juga kurang aktif gitu ya. Padahal sebelumnya dia itu aktif, proaktif dalam pembelajaran, tugas-tugas lengkap gitu ya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran aktif bertanya dan menjawab juga. Nah akhir-akhir ini dia sepertinya down gitu, murung, diam saja. Saya juga sudah coba untuk bertanya kenapa, apa yang terjadi sama kamu, kok seperti ini. Dia cuma menjawab tidak ada apa-apa. Jadi nampaknya dia tertutup gitu. Saya udah coba tanya, dia tertutup. Jadi saya bingung mau seperti apa. Bingung ya Pak. Berikan istilahnya gambaran untuk dia seperti apa. Gitu. Nah ini yang ingin disampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini bisa ada pencerahan untuk memperoleh solusi dari permasalahan anak tersebut gitu Pak. Iya, iya. Kalau tadi saya lihat Bapak sumbernya ternyata ada masalah juga ya Pak. Yaitu orang hidup tidak selalu mulus, banyak pasti ada masalah di dalam. Kalau lihat dari apa yang baru saja Bapak utarakan, Bapak curhat gitu ya istilahnya dengan keadaan murid jadi Bapak, mungkin ada faktor lain penyebab kenapa anak tersebut menjadi istilahnya kurang semangat gitu dalam belajar ya. Selama ini Bapak lihat di anak itu bagaimana Pak? Iya. Ya, justru permasalahannya itu saya belum mengetahui nih faktor-faktor yang menyebabkan dia seperti itu berubah ya, yang tadinya aktif, tadinya rajin, tadinya giat, sekarang menjadi seperti itu. Saya belum peroleh gambaran karena dianya sendiri itu tertutup gitu Pak. Saya harus mulai dari mana? Ketika ditanya nyandak sudah tidak mau menyampaikan hal-hal yang dihadapinya seperti apa, jadi saya bingung juga nih mau langkah apa ya gitu Pak. Iya, permasalahannya lumayan pelik juga ya, ini masalah anak yang semangat belajar, orang belajar, semangat dalam belajar. Nah ini kalau dilihat dari tadi Bapak menyebutkan anak itu kan kurang semangat belajar. Nah berarti Bapak punya istilahnya punya
target nih ataupun punya indikator bahwa anak tersebut dikatakan semangat belajarnya baik di kelas ataupun di aktif dalam kegiatan belajar, itu seperti apa indikator yang Bapak terapkan anak semangat belajar seperti apa? Seorang anak semangat belajar apabila yang pertama dia menunjukkan aktivitas yang istilahnya proaktif di dalam pembelajaran, memperhatikan dengan hati, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian juga pertanyaan apabila ada kesulitan, kemudian sikapnya ini ceria gitu Pak. Nah itu rupanya indikator-indikator yang menjadi petanda anak semuanya belajar. Ini luar biasa Pak kalau lihat dari Bapak dari masalah, terus ada indikator yang ingin dicapai dari Bapak sendiri. Nah kalau ada target sendiri kan, kalau kita bicara angka nih Pak, kalau bicara angka, kira-kira di posisi anak ini dengan masalah seperti ini gitu ya, itu di angka berapa? Kalau bicara angka 1 sampai 10 aja Pak, kira-kira di berapa anak tersebut? Ya anak tersebut posisi angkanya sekarang di posisi 5 mungkin ya. Posisi 5. Harapannya saya bisa memotivasi dia, bisa mengembalikan dia ke posisi di angka ya 80 atau 90 gitu. 9 ya, 98 atau 9 itu harapannya itu seperti itu ya. Ya memang tugas kita Pak ya, memang supaya mengembalikan mood, istilahnya mood belajar anak supaya bisa naik lagi itu Pak. Nah lihat dari angka 5 ternyata ya, supaya anak nanti baik lagi. Nah apakah ada kekuatan dari Bapak untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan supaya anak nanti up lagi, kekuatan apa mungkin yang Bapak punya istilahnya supaya anak tersebut jadi semangat lagi nih dalam belajarnya gitu Pak? Iya. Ya kekuatan yang saya miliki yang pertama sehat ya. Harus badan sehat, jasmani dan rohani ya. Nah, selain sehat jasmani dan rohani juga harus lebih mungkin mengoptimalkan upaya untuk membuka hati anak tersebut supaya bisa terbuka permasalahannya seperti apa. Nah mungkin ya bisa, mungkin saya yang perlu saya lakukan ini ya. Mungkin bertanya ke teman-teman dekatnya ya, apakah teman dekatnya mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh dia secara individu gitu. Nah sehingga nanti mungkin bisa mencari solusi apabila masalah utamanya sudah ditemukan. Itu langkah yang pertama. Yang kedua mungkin harus ngobrol secara individu juga dengan dia ya. Membuka ruang percakapan individu pribadi gitu dan supaya mungkin kalau di depan teman-temannya agak canggung gitu ya, kalau secara pribadi mungkin bisa. Nah itu mungkin langkah yang gambaran bisa dilaksanakan ya. Ini sudah bagus kekuatan sebenarnya. Ini sudah bagus Pak dari masalah, terus dari kekuatannya yang Bapak miliki ini sudah luar biasa Bapak punyai gitu ya, punya tenaga. Nah mungkin yang namanya dalam perjalanan pasti tidak selalu mulus gitu Pak, pasti ada aral melintang ataupun istilahnya ada hambatan-hambatan nih yang Bapak hadapi selama ini dalam mencapai tujuan yang tadi anak supaya semangat lagi dalam belajar. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ini Pak. Ya hambatan-hambatan yang kemungkinan dihadapi yaitu sikap tertutupnya anak tersebut itu ya, kemudian mungkin juga karena anak tersebut merasa malu untuk mengungkapkannya. Nah, kemudian juga hambatan-hambatannya dalam hal komunikasi yang perlu dibangun untuk membuka hatinya itu ya, supaya terbuka solusinya bisa diperoleh gitu. Ya sudah. Ini sudah mulai mendekat Pak ya, ketika tadi anak masalah anak, terus nanti Bapak punya kekuatan
dan hambatan-hambatan dari anak tersebut. Nah, setelah berangkat dari 3 pokok itu, dari masalah, dari kekuatan dan hambatan yang dihadapi, kira-kira nih menghadapi yang 3 itu loh, ada solusinya Pak yang terbersih dari Bapak coba. Ya, Sekarang bagaimana menghadapi itu? ya, untuk lebih mengetahui kondisi perasaan dan kondisi permasalahan anak tersebut, ini saya juga perlu ngobrol dengan rekan-rekan teman sejawat ya, diantaranya barangkali mereka sudah pernah memiliki menghadapi permasalahan yang seperti tersebut. Kita bisa berbagi dari sana, juga mungkin bisa di ini solusinya yaitu ngobrol dengan teman-temannya dan ngobrol secara pribadi dengan individunya, itu mungkin solusi yang bisa dibangun. Intinya membangun komunikasi yang baik. Itu udah bagus Pak, dari solusi yang Bapak tadi sampaikan itu sudah, saya yakin ketika ada komunikasi yang baik nanti akan muncul ya suatu solusi. Nah mungkin selain masalah solusi tadi, apakah ada cara yang lain mungkin selain dari yang tadi, selain hanya komunikasi, atau mungkin ada cara yang lain? Ya, salah satunya juga perlu membangun ini ya Pak. Nah, baru ingat saya membangun kecerdasan emosional ya, Kecerdasan emosional, membangun kecerdasan emosional dari murid ya, agar terbangun, terbiasa dia menghadapi suatu masalah kesulitan itu bisa kondisi jiwanya tetap tegar ya. Iya. Perlu juga membangun kesadaran diri pada diri anak tersebut. Mungkin juga di dalam pembelajaran ya bisa diinginkan teknik stop untuk membangun kesadaran diri. Kemudian juga di dalam pembelajaran juga perlu menghadirkan ice breaking yang membuat mereka ceria dalam pembelajaran. Mungkin Ya semangat ya, bisa di salah satunya ya bisa dilaksanakan agar membuat anak itu semakin semangat dalam belajar gitu. Kalaupun yang punya masalah mungkin bisa melupakan sejenak masalahnya, itu betul. dengan membangun kecerdasan emosi juga, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya anak-anak itu bisa menyembuhkan sendiri masalah dalam hati dan pikirannya. Masya Allah. Setuju Pak, setuju sekali Pak. Setuju Pak. Kalau ternyata ini Pak hebat sekali ketika tadi dari masalahnya, dari kekuatan, hambatan, dan solusinya sudah muncul. Baik dari ada komunikasi, penerapan KSE-nya dengan teknik stopnya juga, Masya Allah luar biasa Pak. Insya Allah ini akan berhasil suatu saat ya. Nah kira-kira Pak dalam waktu beberapa istilahnya dalam penerapan ini kira-kira kapan dulu akan melaksanakan solusi tersebut ataupun ya mulai minggu depan ya Pak. Minggu depan Insya Allah ya kayak langkah pertama ngobrol dengan rekan-rekan teman dekatnya anak tersebut, dan yang kedua akan mencoba berkomunikasi 4 mata. Kemudian langkah yang selanjutnya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru lain barangkali yang pernah memiliki permasalahan yang sama terkait siswanya. Dan yang keempat yaitu proses pembelajaran, yaitu menerapkan pembelajaran KSE ya, kompetensi sosial dan emosional di dalam kelas secara lebih intens agar melatih diri dari para murid itu supaya mampu menghadapi permasalahan-permasalahannya dengan kondisi sosial dan emosional yang lebih tenang dan lebih baik gitu Pak. Iya, yang di depan mungkin bisa dilaksanakan Pak. Depan ya, Insya Allah mudah-mudahan nanti dapat terlaksana dengan baik Pak ya, karena tadi Bapak saya mendengar juga selain sendiri nanti kolaborasi dengan guru yang lain juga dengan kepala sekolah nanti ya untuk pelaksanaannya. Nah dari semua rangkaian ini Pak yang tadi kita telah perbincangkan ini bagaimana tindak lanjut daripada seksi ataupun sesi coaching ini Pak, maka nanti Oke, pelaksananya bagaimana pelaksananya? Ya tindak lanjutnya nanti sesuai dengan rencana yang tadi disusun, mulai dari komunikasi dengan teman-teman dekatnya, kemudian ngobrol secara empat mata dengan
individu yang bersangkutan, ngobrol dengan rekan dulu untuk mencari solusi barangkali untuk kolaborasi ya. Yang keempat ini istilahnya penerapan HSE juga koordinasi dengan orang tuanya, rencananya dilaksanakan minggu depan, dan nanti tindak lanjutnya setelah tahapan-tahapan tersebut saya coba, nanti kita bisa ngobrol lagi nanti dengan Bapak dan untuk mengetahui hal-hal apa yang ditemukan. Iya, siap. Masya Allah, luar biasa ini. Dari tadi perbincangan kita sudah terasa, ini waktu sudah sekitar 15 menit. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan waktu singkat ini Bapak mulai tercerahkan gitu ya, dengan apa yang tadi yang Bapak permasalahan, punya masalah. Tapi mudah-mudahan nanti di lain waktu di Bapak Tebakan kita bisa dapat melakukan praktek coaching ini, dan mungkin suatu saat saya juga bisa belajar ataupun dengan guru-guru yang lain, itu tidak dengan saya, tapi bisa mencari coach yang lain mungkin yang lebih kompetensi Pak. Gitu yang cukup hari ini Pak ya. Bagaimana dan enggak Pak? Ya, terima kasih sudah mendapatkan pencerahan Pak. Iya. Mudah-mudahan berjalan lancar Pak ya. Mudah-mudahan suatu saat kita dapat melaksanakan coaching ini. Terima kasih, selamat bertemu lagi Pak Datang. Iya, semangat Pak ya. Semangat. Terima kasih. Ya baik Pak Atep, selamat. Iya Pak ucapkan Pak Atep sudah melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik, sudah baik ya, sangat luar biasa Pak Atep. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya ingin menanyakan ini beberapa hal ke Pak Atep. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Atep pada saat melakukan coaching tadi ya, yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Apakah itu dari kompetensinya, kemudian dari aspek alur ceritanya, lalu kemudian prinsip coachingnya seperti apa? Nanti Pak Atep bisa menjelaskan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, ini sangat mendalam sekali bagi saya, karena kalau istilah perasaan gitu ya, kalau menyelapkannya saya merasa sudah maksimal gitu ya, apa yang dikompetensi inti coaching, mulai dari kehadiran penuh, dari mendengarkan si dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan semuanya saya rasa sudah maksimal gitu Pak. Oke, di prinsip coaching juga dari mulai dari kemitraan, tadi saya mencoba supaya lebih dekat lagi gitu ya, tidak ada sekat gitu dengan coachingnya. Lalu tadi proses kreatif juga saya mencoba munculkan beberapa pertanyaan supaya si coaching ini dapat menemukan solusi gitu ya dari permasalahannya. Lalu pemaksimal potensi, saya coba tadi menanyakan tentang kekuatan-kekuatan. Ternyata si coaching ini punya kekuatan sendiri, jadi punya potensi, cuma dia itu karena mungkin kurang, istilahnya mungkin tidak berbicara, jadi mungkin tidak keluar gitu ya. Tapi sekarang tadi saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang maksimal potensi, si coachingnya bisa menunjukkan solusinya sendiri. Dan saya juga tadi coba dengan alur Tirta, mulai dari tadi menanyakan tujuannya, lalu mengidentifikasi juga, dan tadi ditanya juga rencana aksinya, lalu tentang tanggung jawab dan pelaksanaannya. Luar biasa Pak Atep ya. Terima kasih. Ini juga sama nih, sesuai dengan catatan saya sebagai pengamat, juga sama Pak Atep ya. Pak Atep sudah bagus ya menerapkan prinsip-prinsip coaching, mulai dari proses kemitraan yang sudah terlihat jelas, di mana Pak Atep tidak memposisikan diri sebagai atasan, baik sebagai ahli, jadi cair gitu ya, sudah terlihat. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan juga sudah kreatif ya, sudah terlihat. Kemudian juga memaksimalkan potensi dari kunci itu sendiri, di mana tadi ditanya lagi dengan alternatif solusi berkali-kali dan lain sebagainya, itu luar biasa Pak ya. Lalu kemudian
dilihat dari kompetensi yang dikembangkan juga sudah terlihat Pak Atep menghadirkan kehadiran penuh ya dengan kuncinya sudah nyambung dan juga mendengarkan dengan aktif, merespon dengan baik ya. Dan begitupun dengan alur tirtanya sudah terlihat jelas gitu, mulai dari tujuan sudah ditanyakan apa tujuan proses ini gitu kan, kemudian proses identifikasi itu juga sudah terlihat dengan jelas ya atas permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Lalu juga rencana aksi seperti tadi disampaikan Pak Atep juga sudah ada ya dari kucingnya itu sendiri sampai kepada yang terakhir tanggung jawabnya gitu sudah terlihat ya Pak Atep. Terima kasih Pak. Kemudian satu lagi yang ingin ditanyakan mengenai kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan oleh Pak Atep berdasarkan hasil proses coaching ini yang dilakukan Pak Atep tadi. Kalau di pertanyaan ini tentang kompetensi yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi Pak, terus terang tadi kalau di kehadiran penuh, kalau saya standby dari awal tadi mendengarkan aktif juga sembari memberikan sedikit komen-komen sedikit lah. Nah yang jadi masih saya merasa kurang itu adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dalam pertanyaan berbobot ini saya merasa kurang bisa menggali gitu. Takut-takut si coaching ini punya potensinya luar biasa tentunya, tetapi mungkin karena pertanyaan kurang berbobot sehingga potensi di si coachingnya ini kurang tergali, kurang muncul. Jadi saya merasa jadi yang saya kembangkan ini adalah nanti lebih diperdalam lagi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, masih kurang. Nah, bagaimana nih nanti caranya untuk mengembangkan kompetensi ini? Untuk mengembangkan potensi ini, juga saya nanti bertanya kepada yang lebih ahli Pak ya. Dalam artian mungkin juga kepada yang lebih berpengalaman, mungkin ada kepala sekolah yang udah senior juga, jadi bisa bertanya. Lalu juga mungkin karena kalau di kita di program ini nih, saya nanti bisa bertanya kepada kakak tingkat, mungkin bagaimana menjadi coach yang baik gitu untuk dapat memaksimalkan potensi si coaching ya. Terus dilatih Pak Atep ya. Nah, berlatih Pak, terutama terus berlatih terus. Mungkin tidak sampai ini Pak, ini hanya sebagai awal saja. Kalau nanti proses coaching ini bisa berjalan, berlatih terus sehingga nanti hasilnya akan maksimal. Baik Pak Atep, terima kasih nih Pak Atep. Ya, Pak. Jadi proses coaching sudah selesai dan proses observasi untuk kegiatannya juga sudah selesai Pak Atep ya. Selamat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Siap Bapak, terima kasih. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang bergerak, menggerakkan.